Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas, perkenankan saya adalah Nana Setia Permana sebagai guru bahasa Inggris di kelas kalian. Dan untuk hari ini saya akan berikan topik yang menarik, yaitu tentang penggunaan kalimat. Oke anak-anak, apakah kalian sudah tahu arti daripada kalimat? Dan apa penggunaan kalimat dalam kehidupan sehari-hari yang benar dan yang baik itu? Oke, kalau kalian memang belum tahu tentang arti daripada kalimat dan penggunaan kalimat, maka saya akan mengulas untuk memperkuat arti daripada materi teori untuk kalimat tersebut. Oke, sekarang persiapkan peralatannya dan nanti kalau kalian catat yang kira-kira dianggap penting. Materinya yaitu satu, tentang kalimat. Yang kedua, penggunaan. Yang ketiga, tenses. Oke. Definisi daripada kalimat yaitu ada unsur subjek, dua verb, tiga objek, empat adverb. Nah, ini adalah semua unsur daripada kalimat. Untuk berikutnya adalah penggunaan kalimat. Contoh: he studies English. Nah, inilah yang disebut dengan unsur subjek, simbolnya S. Nah, ini yang disebut dengan unsur verb atau pakai V. Nah, ini yang disebut dengan unsur objek. Oke, untuk he, subjek, yaitu adalah orang yang melakukan. Kemudian verb adalah pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan objek adalah sesuatu yang akan dikerjakan. Penjelasannya berikutnya adalah he itu adalah sebagai subjek, artinya orang yang melakukan. Kemudian studies itu adalah sebagai verb, artinya pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian English adalah objek, yaitu sesuatu yang akan dikerjakan. Selanjutnya, kalimat tersebut ada hubungannya dengan tenses. Nah, ini pembuktiannya sebagai berikut. He studies English. Apa hubungannya? Nah, karena tadi sudah jelas ini subjek, ini verb, ini objek. Karena di sini berakhiran huruf es, maka di sini ada tambahan es. Es tersebut adalah ciri daripada tenses. Tensesnya adalah tenses present tense. He studies English. Dia belajar bahasa Inggris. Awalnya study itu berasal dari kata study. Aturan daripada present tense dalam tenses, setiap kata kerja yang berakhiran huruf Y karena subjeknya orang ketiga tunggal,
maka akan berubah menjadi study. Berakhiran huruf Y berubah menjadi huruf I, tambahkan ES. Kenapa ES? Sebab subjeknya orang ketiga tunggal he. Nah, itu aturan daripada yang namanya tenses untuk present tense. Oh iya ya, tadi kan Bapak kalau tidak salah bincang-bincang masalah kalimat aktif pasif. Tapi kok malah kalian diam saja? Ada apa ini? Apakah kalian sudah mengerti? Jika kalian belum mengerti atau belum paham tentang penggunaan kalimat yang ada hubungannya aktif dan pasif voice, maka Bapak akan terangkan sedetil-detilnya dalam aktif pasif. Nah, sekarang hubungannya dengan aktif pasif. Aktif dulu. Nulis bahasa Inggrisnya active. Active voice. He studies English. Dia belajar bahasa Inggris. Secara otomatis siapa yang aktif? Subjek. Aktifnya apa? Belajar. Yang diajarnya apa? Bahasa Inggris. Jadi dia belajar bahasa Inggris. Berarti subjek melakukan pekerjaan. Nah, itu adalah salah satu ciri daripada kalimat aktif. Kenapa dikatakan aktif? Karena yang berperan aktif adalah subjek, bukan objek. Inilah contoh daripada penggunaan kalimat aktif. Nah, sekarang hubungannya dengan pasif. Bahasa Inggrisnya passive voice. Contoh, di sini dibalikan. Objek English berubah menjadi subjek dalam kalimat pasif. Kemudian ini tetap kesinikan. Nah, tetapi untuk studies berubah menjadi kata kerja seperti ini. Kemudian he robah jadi him. English di sini, yang tadinya di sini jadi di sini. Kemudian studies robah menjadi studied. Kemudian he menjadi him. Kenapa robah? Yang tadi mengatakan dia belajar bahasa Inggris, tapi sekarang bahasa Inggris dipelajari dia. Oke, kelas, perhatikan sekali lagi penggunaan active voice. Contoh, he studies English. Yang berperan aktif subjek. Kemudian studies, kenapa disebut satu? Sebab di sini adalah tidak berakhiran d atau ed. Kemudian English tetap objek di sini. Jadi dia belajar bahasa Inggris. Dia yang aktifnya belajar dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk kalimat passive voice atau kalimat pasif, perhatikan yang tadi Inggrisnya ada di objek, sekarang berubah jadi subjek. Kemudian verb-nya yang tadinya s berubah menjadi ed. Kenapa ed? Sebab syarat untuk pembentukan kalimat pasif adalah ditambah verb 3. Kemudian he yang tadinya subjek berubah menjadi objek. Kenapa objek daripada subjek? He adalah him. Sekali lagi, syarat pembentukan kalimat pasif, subjek diikuti verb. Karena subjeknya tunggal, maka to be-nya pakai is. Karena kalimat pasif menggunakan verb 3, maka study yang tadinya berakhiran y aturannya sama, harus berubah menjadi i, tambahkan ed. Kemudian untuk objek yang tadinya penulisan he, dalam objeknya berubah menjadi him. Nah, itu adalah perbedaan antara kalimat pasif dengan kalimat aktif. Nah, sekarang untuk aktif pasif hubungannya dengan modal. Modal di sana adalah kata kerja bantu. Yang akan Bapak gunakan untuk modal hari ini adalah cukup, yaitu pakai can,
saja. Nulisnya can, dibacanya adalah can. Contoh penggunaan kalimat. Tetap menggunakan subjek he. He can study English. He sebagai tetap subjek, can adalah modal, di sini simbolnya pakai M. Kemudian study ini verb 1, simbolnya adalah P1. Kemudian English adalah objek. Nah, ini adalah contoh penggunaan modal di dalam kalimat active voice. Dia dapat belajar bahasa Inggris, berarti aktif dalam belajar bahasa Inggris. Sekarang kita akan rubah ke dalam kalimat pasif. Penggunaannya seperti ini. Yang tadinya objek English pindahkan. Kemudian tetap penulisnya di sini pakai can. Nah, tetapi setelah pakai can diikuti oleh yang namanya be. Kemudian P1 robah menjadi P2. Menjadi P3, sorry ya. Kemudian ini kesinikan. Nah, ini adalah penggunaan kalimat pasif. English can be studied here. Bahasa Inggris bisa dipelajari dia. Jadi ciri daripada kalimat aktif di tenses, kalimat untuk yang namanya can di tenses aktif itu berawalan me. Oke, hubungannya active voice yang ada hubungannya dengan modal, yaitu sama-sama menggunakan timbuhan atau awalan me di dalam kata kerja. Ini buktinya. He studies English. Dia mempelajari bahasa Inggris. Jadi awalan me. Nah, kemudian di sini he can study English. Dia dapat mempelajari bahasa Inggris. Jadi awalannya sama, awalan me. Nah, untuk kalimat pasif menggunakan tensesnya to be. English is studied here. Bahasa Inggris dipelajari dia. Nah, ini juga sama. English can be studied here. Bahasa Inggris dapat dipelajari dia. Nah, maka secara kesimpulan di tersebut itu yang namanya be. Jadi be artinya sebagai awalan ciri daripada kalimat pasif, yaitu to be atau di, atau yang namanya be. Sedangkan yang tanpa to be itu mempunyai awalan me. Nah, anak-anak, itulah penjelasan mengenai kalimat active voice dan kalimat passive voice. Ciri-ciri daripada kalimat active voice yang pertama adalah menggunakan awalan me. Contoh tadi, dia mempelajari bahasa Inggris. He studies English. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri daripada kalimat aktif yaitu tidak adanya to be. Nah, untuk kalimat pasif, ciri-cirinya satu, menggunakan awalan di. Contoh, English can study here. Bahasa Inggris bisa dipelajari dia. Nah, jadi mempelajari berubah jadi dipelajari. Kemudian ciri yang kedua, ciri daripada kalimat passive voice itu adalah menggunakan kata kerja ketiga. Dari studies rubah menjadi studied. Itu yang namanya kata kerja ketiga. Nah, anak-anak, itulah penjelasan mengenai kalimat active voice dan kalimat passive voice. Nah, untuk lebih
bisanya kalian menguasai atau tidaknya, silakan membuat kalimat aktif dan kalimat pasif di rumah masing-masing. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.